Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Rahmat Suryanto dengan NIM 23051020026, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan judul Analisis Studi Kelayakan dan Perencanaan Proyek Sistem Informasi. Topik ini sangat penting karena banyak proyek sistem informasi yang gagal, bukan karena teknologi buruk, melainkan karena kurangnya analisis kelayakan dan perencanaan yang matang sebelum proyek dimulai. Mulai presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian studi kelayakan, aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan, tahapan perencanaan proyek sistem informasi, serta contoh penerapan dalam dunia nyata. Mari kita mulai pembahasannya. Pada presentasi ini terdapat 5 bagian utama yang akan dibahas. Pertama, pendahuluan dan pengertian sistem informasi. Yang kedua, studi kelayakan sistem informasi beserta aspek-aspeknya. Yang ketiga, perencanaan proyek sistem informasi. Yang keempat, studi kasus implementasi sistem informasi pada perusahaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dengan memahami kelima bagian tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana sebuah proyek sistem informasi dirancang sejak awal hingga siap untuk diimplementasikan. Sebelum membahas studi kelayakan dan perencanaan proyek, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, serta prosedur yang saling terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi, menurut O'Brien dalam Marrakas tahun 2011. Saat ini, hampir semua organisasi menggunakan sistem informasi, baik perusahaan, sekolah, rumah sakit, pemerintah, maupun bisnis online. Contohnya adalah sistem akademik kampus yang digunakan untuk mengolah data mahasiswa, jadwal kuliah, dan nilai. Lalu mengapa sistem informasi perlu direncanakan dengan baik? Karena pembangunan sistem informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, melibatkan banyak pihak, dan memerlukan waktu yang cukup lama. Jika proyek tidak direncanakan dengan baik, maka dapat terjadi berbagai masalah seperti keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, sistem tidak sesuai kebutuhan pengguna, kegagalan implementasi. Oleh karena itu, sebelum sebuah proyek dimulai, perlu dilakukan studi kelayakan dan perencanaan proyek secara menyeluruh. Dengan langkah tersebut, organisasi dapat mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Studi kelayakan adalah proses untuk mengevaluasi apakah suatu proyek sistem informasi layak untuk dilaksanakan atau tidak. Tujuan utama studi kelayakan adalah memastikan proyek yang akan dijalankan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan risiko dan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam studi kelayakan tersebut, metode yang dikenal dengan nama TELOS. TELOS terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, technical feasibility. Kelayakan teknis digunakan untuk menilai apakah teknologi yang perlu tersedia dan mampu mendukung sistem. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin menerapkan sistem berbasis cloud, maka perlu dipastikan bahwa infrastruktur internet yang dimiliki sudah memadai. Economic feasibility. Kelayakan ekonomi digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat proyek. Jika biaya pembangunan sistem sebesar 100 juta rupiah, tetapi manfaat yang diperoleh mencapai 300 rupiah dalam beberapa tahun, maka proyek tersebut dianggap layak secara ekonomi. Yang ketiga, legal feasibility. Kelayakan hukum memastikan proyek tidak melanggar peraturan yang berlaku. Misalnya, sistem yang mengelola data pelanggan harus mematuhi aturan perlindungan data pribadi. Yang keempat, operational feasibility. Kelayakan operasional menilai kesiapan organisasi dalam menggunakan sistem baru. Sistem yang bagus tidak akan berhasil jika pengguna tidak menggunakannya. Yang kelima, schedule feasibility. Kelayakan jadwal menilai apakah proyek dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Jika
target terlalu singkat dan tidak realistis, maka risiko kegagalan proyek akan meningkat. Aspek kelayakan cara mendalam. Mari kita bahas beberapa aspek kelayakan secara lebih detail. Kelayakan teknis. Pada aspek ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketersediaan hardware, ketersediaan software, kompetensi tim IT, integrasi dengan sistem lama, keamanan sistem. Contoh, jika kampus ingin membuat aplikasi akademik berbasis mobile, maka harus pastikan bahwa server dan jaringan mampu menangani akses pengguna dalam jumlah besar. Kelayakan ekonomi. Pada aspek ekonomi biasanya digunakan beberapa metode analisis. Yang pertama adalah cost benefit analysis atau CBA, maksudnya membandingkan total biaya dengan total manfaat. Yang kedua adalah return on investment atau ROI. ROI digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan dari investasi yang dilakukan. Yang ketiga adalah break even point atau BEP. BEP menunjukkan kapan investasi mulai menghasilkan keuntungan. Yang keempat adalah net present value atau NPV. Metode ini mempertimbangkan nilai uang di masa depan. Kelayakan operasional, fokus utama pada aspek ini adalah kesiapan pengguna. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah pengguna siap menerima perubahan, apakah dibutuhkan pelatihan, apakah manajemen mendukung proyek tersebut. Semakin tinggi kesiapan organisasi, semakin besar peluang keberhasilan implementasi sistem. Perencanaan proyek sistem informasi. Setelah proyek dinyatakan layak, langkah berikut membuat perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan proses menentukan bagaimana proyek dan dilaksanakan, dipantau, dan dikendalikan. Terdapat 6 tahapan utama. Yang pertama, inisiasi proyek. Dilakukan identifikasi kebutuhan proyek. Selain itu, ditentukan sponsor proyek dan tim yang akan terlibat. Yang kedua, perencanaan ruang lingkup. Tim proyek menentukan batasan proyek dan menyusun work breakdown, struktur atau WBS. WBS berfungsi untuk memecahkan pekerjaan besar menjadi bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola. Yang ketiga, penjadwalan. Pada tahap ini dibuat jadwal proyek menggunakan Gantt chart dan CPM. Dengan adanya jadwal yang jelas, tim dapat mengetahui target penyelesaian setiap aktivitas. Keempat, manajemen sumber daya. Tahap ini mengatur kebutuhan tenaga kerja, anggaran, perangkat, dan vendor. Pengelolaan sumber daya yang baik dapat meningkatkan efisiensi proyek. Yang kelima, manajemen risiko. Setiap proyek pasti memiliki risiko, contohnya keterlambatan pengerjaan, perubahan kebutuhan pengguna, atau kekurangan anggaran. Karena itu perlu rencana mitigasi untuk mengurangi dampak risiko tersebut, karena monitoring dan kontrol. Tahap ini dilakukan selama proyek berjalan. Tujuannya untuk memastikan proyek tetap sesuai jadwal, biaya, dan kualitas yang telah direncanakan. Teknik perencanaan proyek. Banyak 70% proyek sistem informasi mengalami kegagalan akibat perencanaan yang kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan proyek. Selain itu, proyek yang diawali dengan studi kelayakan ROI yang lebih tinggi dibandingkan proyek langsung dijalankan tanpa analisis yang memadai. Beberapa tool yang sering digunakan dalam manajemen: Gantt chart untuk penjadwalan, WBS untuk pembagian pekerjaan, CPM untuk menentukan jalur kritis, risk metric untuk analisis risiko, RACI metric untuk pembagian tanggung jawab, net value management untuk mengukur kinerja proyek. Studi kasus implementasi ERP di perusahaan retail. Pada studi kasus terdapat perusahaan retail ingin mengimplementasikan sistem ERP. Pada tahap awal, perusahaan tidak melakukan studi kelayakan secara menyeluruh. Akibatnya terjadi masalah. Biaya barang meningkat hingga 180% dari anggaran awal, mengalami keterlambatan dan akhirnya dihentikan setelah berjalan 14 bulan. Melakukan evaluasi, perusahaan memutuskan untuk mengulang proyek dengan pendekatan yang lebih baik. Mereka melakukan studi telos selama 6 minggu. Selain itu, dilakukan identifikasi risiko, audit kompetensi SDM, dan penyusunan jadwal proyek yang jelas. Hasilnya sangat berbeda. Proses berhasil, selesai tepat waktu, dan sesuai anggaran. ROI juga berhasil dicapai dalam waktu 18 bulan. Dari kasus ini, kita belajar bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan analisis yang dilakukan sejak awal. Alur kelayakan
hingga implementasi. Zat ini menunjukkan alur lengkap pengembangan sistem informasi. Pertama, identifikasi kebutuhan. Kemudian dilakukan studi kelayakan. Jika proyek dinyatakan layak, maka dilanjutkan dengan perencanaan proyek. Setelah itu, masuk ke tahap desain sistem, kemudian implementasi dan pengujian, dan yang terakhir adalah evaluasi serta monitoring. Pada evaluasi biasanya dilakukan post implementasi review atau peer. Tujuannya adalah menilai apakah sistem telah mencapai tujuan yang diharapkan dan mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki. Alur ini menunjukkan bahwa studi kelayakan dan perencanaan merupakan fondasi utama sebelum sistem dibangun. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, terdapat beberapa poin penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, studi kelayakan merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum memulai proyek sistem informasi. Yang kedua, metode TELOS membantu organisasi menilai proyek dari aspek teknis, ekonomi, hukum, operasional, dan jadwal. Yang ketiga, perencanaan proyek yang baik mencakup ruang lingkup jadwal, sumber daya anggaran, dan risiko. Yang keempat, banyak kegagalan proyek terjadi akibat kurangnya analisis dan perencanaan yang matang. Dan terakhir, penggunaan metodologi seperti PMBOK maupun Presto dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek secara signifikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Piromat Suryanto dengan NIM 23051 mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Apabila pertanyaan, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.